Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat, dan yang terpenting teman-teman selalu semangat. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Sekarang kita masuk di tema 3E, subtema 2. Subtema 2 ini kita akan membahas tentang perubahan cuaca. Apa saja sih bahasan yang terdapat di subtema 2 ini? Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baik kita mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Agar apa? Agar kita mengetahui apa saja yang harus kita pelajari dalam materi kita kali ini. Kita saksikan yuk slide berikutnya, tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 poin. Poin yang pertama, teman-teman dapat mengetahui dampak perubahan cuaca. Poin yang kedua, teman-teman dapat mengetahui penyebab cuaca ekstrim. Dan poin yang ketiga adalah teman-teman dapat menyelesaikan soal perbandingan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Semoga 3 poin dalam tujuan pembelajaran ini dapat membantu teman-teman untuk dapat memahami pembelajaran kita kali ini. Semangat terus teman-teman. Dampak perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang terjadi seringkali menimbulkan dampak atau akibat pada tubuh kita, seperti akhir-akhir ini, kadang hujan, kadang terang, atau kadang hanya mendung saja. Dari perubahan cuaca itu, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Di antaranya adalah flu, mimisan, pusing, sesak napas, dan saluran pencernaan kita yang terhambat. Flu dapat diatasi dengan makan dan istirahat yang cukup. Makanya kalau teman-teman merasa lelah, merasa letih, teman-teman harus banyak makan dan banyak istirahat agar staminanya kembali lagi. Mimisan itu biasanya keluar darah dari hidung. Ini dapat disembuhkan dengan daun sirih yang direbus atau direndam. Nah, nanti daun sirih yang sudah direndam itu ditempelkan di hidung kita. Kemudian, pusing dapat disembuhkan dengan perbanyak minum air putih. Karena pusing disebabkan kekurangan cairan atau dehidrasi. Jadi kalau teman-teman musim panas nih, panas terik, kan teman-teman gampang haus tuh. Lebih banyak minum biar nggak dehidrasi dan mengakibatkan pusing. Kemudian ada sesak nafas. Sesak nafas ini karena udara yang sangat dingin yang membuat saluran pernapasan mengerut. Tapi tenang teman-teman, sesak nafas ini atau kedinginan ini dapat diatasi dengan menggunakan pakaian tebal dan menghangatkan seperti jaket, atau kalau kita lagi di kamar kita menggunakan selimut. Kemudian saluran pencernaan yang mengalami gangguan dapat diatasi dengan makanan sehat dan bergizi. Jadi teman-teman, ketika musim sudah mulai berganti, perbanyak makanan sayur, buah, dan jangan lupa suplemen kesehatannya ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Ada yang namanya cuaca ekstrim loh. Apa sih cuaca ekstrim itu? Cuaca ekstrim adalah keadaan cuaca yang terjadi secara terus-menerus loh teman-teman. Seperti hujan terus beberapa hari. Itu terjadi ketika musim hujan. Atau cuacanya terasa begitu panas sekali. Itu terjadi ketika musim kemarau. Nah, keadaan cuaca sangat mempengaruhi kegiatan manusia. Bagaimana jika terjadi hujan terus-menerus? Sepertinya akan timbul masalah baru seperti banjir, tanah longsor, bahkan mungkin angin puting beliung.
Tidak hanya itu, nelayan pun tidak dapat melaut karena gelombang air yang tinggi dan dapat membahayakan penerbangan pesawat. Makanya kalau musim hujan, banyak beberapa pesawat yang penerbangannya ditunda karena membahayakan teman-teman. Lalu bagaimana jika cuacanya sangat panas? Sepertinya tidak bagus juga. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa wilayah, dan kekeringan itu mengakibatkan kurangnya air bersih. Jadi untuk makan, untuk minum, dan untuk mandi kurang air teman-teman. Selain itu juga bisa menimbulkan kebakaran lahan yang terjadi di Kalimantan. Kenapa bisa terbakar, Miss? Karena kan banyak pohon-pohon yang ditebang. Kemudian dengan cuaca yang panas sekali, dia mengakibatkan pembakaran pada dahan-dahan pohon. Karena pohonnya yang berdekatan, maka mengakibatkan kebakaran yang luas. Gitu teman-teman. Cuaca ekstrim itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, meningkatnya asap pembakaran dari kendaraan dan pabrik industri. Kemudian, bertambahnya jumlah penduduk. Kemudian, penebangan pohon secara liar. Jadi, teman-teman, untuk mengurangi cuaca ekstrim, ada langkah pencegahannya. Langkah pencegahannya yaitu membatasi jumlah kendaraan dan pabrik, sehingga asap pembakarannya pun bisa diatasi dan berkurang. Kemudian yang kedua, mengikuti program KB atau keluarga berencana agar jumlah penduduknya tidak bertambah secepat mungkin. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul akibat penebangan pohon secara liar, teman-teman. Sekarang kita masuk di perbandingan pecahan. Di perbandingan pecahan ini ada beberapa macam. Yang pertama, ada yang pembilangnya berbeda namun penyebutnya sama. Yang kedua, ada yang pembilangnya sama namun penyebutnya berbeda. Yang ketiga, ada yang pembilang dan penyebutnya sama-sama berbeda. Kita mulai membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Penyebut itu angka yang di bawah ya teman-teman. Ada 3 langkah, yaitu langkah yang pertama, perhatikan penyebut, angka yang di bawahnya sama-sama angka 6. Langkah yang kedua, perhatikan pembilang, angka yang di atasnya. Yang pertama 2/6 dan yang kedua 5/6. Yang ketiga, pembilang yang besar maka memiliki nilai pecahan yang lebih besar. Kita bandingkan 2 dan 5. Lebih besar 5 ya teman-teman. Berarti 5/6 lebih besar daripada 2/6. Yang kedua, membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Ingat, pembilang adalah angka yang di atas. Ada 3 langkah juga teman-teman. Yang pertama, perhatikan penyebut, angka di bawahnya. Berbeda ya teman-teman, 8 dan 9. Yang kedua, perhatikan pembilang, angka di atasnya. Sama-sama 7 ya teman. Kemudian langkah yang ketiga, penyebut yang kecil maka memiliki nilai pecahan yang lebih besar. Nah, karena yang sama pembilang, maka sekarang kita perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya lebih kecil, berarti dia memiliki nilai yang lebih besar. Dibalik teman-teman. Kalau tadi pembilangnya yang besar, maka nilainya besar. Sekarang penyebutnya kecil, maka disebut memiliki nilai yang besar. Berarti 7/8 lebih besar dari 7/9. Sekarang kita masuk di membandingkan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Miss Dita punya beberapa contoh. Yang pertama, 1/3 dengan 2/5. Bagaimana caranya? Sekarang kita kalikan atas dengan bawah secara menyilang. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 3, 6.
Maka 5 dan 6 kita perhatikan mana yang lebih besar. Ya, 6 lebih besar, maka 2/5 lebih besar dari 1/3. Untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini Miss Tita punya 3/5 dengan 2/6. Kita kalikan atas dengan bawah menyilang. 3 dikali 6 sama dengan 18. 2 dikali 5 sama dengan 10. 18 dengan 10, ya lebih besar 18. Berarti 3/5 lebih besar dari 2/6. Contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini Miss Tita punya soal 3/7 dengan 10/20. Kita kalikan menyilang. 3 dikali 20 sama dengan 60. 10 dikali 7 sama dengan 70. Lebih besar yang mana? 70 ya teman-teman. Berarti 10/20 lebih besar dari 3/7. Kemudian contoh selanjutnya. Contoh keempat ini Miss Tita punya soal 5/6 dengan 3/7. Kita kalikan atas dengan bawah menyilang. 7 dikali 5 35. 3 dikali 6 18. Mana yang lebih besar? 35 ya teman-teman. Berarti 5/6 lebih besar daripada 3/7. Soal yang kelima. Soal kelima ini ada soal 3/6 dengan 2/4. Kita kalikan. 3 kali 4 sama dengan 12. 2 kali 6 sama dengan 12. Sama-sama 12, maka kita beri tanda sama dengan. Berarti memiliki nilai yang sama. Soal yang keenam, 7/9 dengan 11/10. Kita kalikan menyilang. 7 dikali 10 70. 11 dikali 9 99. Lebih besar yang 99 ya teman-teman. Berarti 11/10 lebih besar dari 7/9. Dari contoh ini semoga teman-teman bisa memahaminya ya teman-teman. Selamat datang di tugas. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, sekarang Miss Tita punya 2 tugas. Tugas yang pertama adalah buku paket 3E halaman 68 bagian Ayo Berlatih. Tugas yang kedua adalah paket 3E halaman 76 bagian Ayo Berlatih nomor 1 sampai 10. Di halaman 76 itu ada nomor 1 sampai 15. Tapi teman-teman hanya mengerjakan nomor 1 sampai 10. Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Semoga di video pembelajaran ini teman-teman dapat tambahan ilmu ya. Jika ada yang belum jelas, teman-teman boleh tanyakan langsung ke Miss. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.